Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan kehormatan untuk bicara di sini. Mungkin minta untuk menerangkan 8 poin ini. Sebetulnya 8 poin ini adalah spontanitas kami para purnawirawan. Dan purnawirawan kami ini purnawirawan yang betul-betul purnawirawan. Saya naik sini aja susah. Bantu saya. Saya sudah 22 tahun pensiun sama dengan Pak Hanafi Asnan. 34 tahun mengabdi negara dan 4 tahun di Gabri. Jadi pada waktu kami membentuk ini, forum ini, inisiatornya adalah saya beserta dengan Pak Narko, dan satu lagi adalah mantan Hakim Agung, Pak Pak Dwi. Ya, karena kita tidak bisa bicara tanpa adanya ahli hukum. Sengaja nih. Mungkin sebelum ini saya ingin cerita juga pada waktu kami 1 bulan yang lalu kalau tidak salah di Jogja dalam acara seperti ini. Saya duduk bersama-sama dengan ibu-ibu. Wah, kalau dengan ibu-ibu ini bukan main. Saya dulu, Parto, ayo kita bikin kayak tahun 98. Kenapa? Kan Bapak tokohnya 98, dia bilang gitu. Iya, kalau 98 kita bisa gerakkan cukup dengan mahasiswa, ditambah dengan uang Amerika. Iya, tambah dengan uang Amerika. Dan Amerika pada waktu itu gugus tugasnya beberapa kapal itu hanya cuman ada 6 mil di depan Priuk. Itu yang saya berusaha untuk cegah untuk tidak mendarat ke Jakarta. Kalau dia mendarat ke Jakarta, kita sudah tidak punya kedaulatan. Dan sangat mudah kalau dia akan mendarat di situ. Hanya ada 2, saya tanya dengan Komandan Marinirnya, Jenderal Charles Krulak, apa yang membuat kalau Anda mendarat? 2, Pak Arto. Apabila terjadi kudeta tentara dan aksi massa yang sangat masif, kami akan turun. Enggak usah, saya bilang gitu. Kenapa? Kami bisa melakukannya sendiri, bisa menyelesaikannya sendiri. Itu yang saya takut. Dan pada waktu itu narasi yang dibangun betul-betul narasi yang saya kira tidak terlalu tepat. Menghajar habis-habis Pak Harto. Kalau boleh saya memberikan pendapat saya betul-betul memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau. Satu-satunya begitu dia dicanangkan sebagai bapak pembangunan, berapa pabrik semen dia bangun? Ada presiden yang lain bangun pabrik semen? Tidak ada. Begitu dia katakan kita berusaha untuk swasembada pangan, berapa pabrik pupuk yang dia bangun? Jadi dia bukan presiden asal omon-omon. Ya. Kalau dia bilang KKN, anaknya yang jadi menteri cuma 1, jadi pejabat. Dan itu bukan karena Pak Harto. Karena dia salah satu ketua Golkar. Ini saya. Jadi saya betul-betul pada waktu itu berusaha untuk tidak terjadi adanya kudeta. Kami tentara di lapangan kayak membalik tangan saja kalau ingin kudeta. Tidak kami lakukan. Karena apa? Kami tidak mau gugus tugas yang 60 mil di depan Priuk turun. Ya. Dan betul-betul saya cegah untuk jutaan
yang akan masuk Jakarta. Karena kalau itu masuk, mereka mendarat. Nah ini, syukur. Saya juga tidak senang kalau misalnya ada presiden sampai 30 tahun, tidak senang. Tapi kalau Pak Harto tidak 30 tahun dia pegang, mungkin beberapa tahun yang lalu negara kita ini sudah jadi negara PKI. Ya. Dia satu-satunya presiden yang betul-betul mengatakan anti PKI. Ini kita harus akui. Ya. Kita harus berpikir adil. Dan sekarang kami pada waktu membentuk forum Purnawirawan TNI, kami tidak menyertakan polisi. Maaf kalau di sini ada polisi. Ya. Saya terus terang bicara apa adanya. Dan kami membentuk forum ini juga tidak ingin untuk hal-hal lain, kecuali untuk menjatuhkan ketidakadilan dan kezaliman ini. Dan kami sadar betul-betul tidak akan muncul 8 ini kalau tidak melalui Purnawirawan ini. Kita nekat aja. Kenapa berani nekat? Tuwek kok. Saya sudah 77 tahun. Saya. Mungkin Pak Hanafi ini linting saya. Ya, udah tua. Sisa umur kami inilah yang kami jadikan landasan untuk memunculkan 8 poin ini. 8 poin ini, ibu-ibu dan bapak, saya sampaikan. Poin pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah nafas kami, ABRI. Tidak ada kata tawar untuk itu. Dan kalau itu dilakukan, maka yang 7 di bawahnya itu nomor 2 sampai nomor 8 pastilah harus dilakukan. Harus berani. Prabowo kalau tidak berani melakukan itu, dia tidak akan menjadi presiden sejati. Sekarang ini dia bukan cuma melawan 9 oligarki. Dia melawan 10 oligarki. 10 naga. Yang paling bahaya naga yang ke-10. Ya. Naga Bonar Panjaitan. Ya. Pak Anu tahu kalau saya ngomong gitu ya. Saya besar di Sumatera, Pak. Saya sama dengan Pak Narko. Pak Narko besar di Aceh, saya besar di Sumatera Selatan. Jadi kalau bicara apa adanya. Itu yang paling bahaya. Yang ke-10 itu. Nggak bisa kita cegah. Yang ke-10 itu bisa merampok yang 9 lainnya. Ya. Dan kita harus lawan. Coba kita dengar kemarin. Cina sudah mulai minta untuk tahun ini bayar bunga utang itu 300 berapa triliun itu. Siapa yang mau bayar itu nanti? Dan mereka mengatakan kalau utang-utang Jokowi itu tidak dibayar, saya minta Kalimantan. Kalau dia minta Kalimantan, saya angkat senjata saya. Saya ajak semua saudara saya, ayo kita berkelahi lagi sana. Ini. Jadi 8 ini musuh besar kita. 9, 10 juga musuh besar kita. Kemudian saya ingin sampaikan penghormatan saya yang setinggi-tingginya kepada Bandung yang telah menyelenggarakan ini, apa itu namanya, gerakan aksi apa ini,
Dan kami akan lanjutkan. Insya Allah kalau kami nanti punya logistik, tanggal 7 kami akan ke Surabaya. Dan forum kami ini, maaf, tidak ada logistik dari Cina. Ya. Tidak ada. Ya. Sehingga kami punya rencana nanti untuk ke Surabaya, karena Surabaya sudah panggil-panggil akan adakan itu. Tapi jangan harapkan kami akan melakukan seperti tahun 98. 98 memang cukup digerakkan oleh mahasiswa. Kalau jaket kuning sudah turun ke jalan, jaket lainnya ikut turun. Tapi kalau sekarang tidak, harus semua komponen masyarakat. Harus semua komponen masyarakat. 1 menit terakhir Pak Arto. Terima kasih. Bisa tawar 1 menit lagi. Jadi kita akan pasti ke sana arah kita. Karena apa? Cawe-cawe Jokowi ini tidak bisa kalau nggak digasak dengan keras. Ya, kita harus, setiap kita berkumpul harus kita kobarkan semangat ini. Ya. Terima kasih. Dan 8 ini saya jelaskan. 1, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita melakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, otomatis siapapun presiden kita, dia akan melakukan yang nomor 2 sampai nomor 8. Harus dilakukan itu. Kewajiban kita melakukan itu. Jadi forum ini sangat saya hargai karena mendukung kami yang sudah tua-tua ini, sehingga kita gotong royong tua dan muda untuk berjuang mengembalikan republik kita yang telah terzalimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.